تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Di pelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sifat makhluk hidup dan tumbuhan. Nah, penasaran gimana kelanjutan materinya? Yuk sama-sama simak video ini. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kali ini Ustadz akan membahas tentang sifat-sifat makhluk hidup, yaitu sifat hewan dan sifat tumbuhan. Santri-santri Ustadz Arya, Allah telah menciptakan makhluk hidup dan Allah pula yang memberikan sifat-sifat kepada makhluknya. Nah, apa aja sih sifat-sifat hewan dan tumbuhan? Tentu ada banyak dong. Kali ini Ustadz hanya akan membahas 3 sifat hewan dan tumbuhan yang perlu kita ketahui. 3 sifat tersebut adalah yang pertama, membutuhkan air, kedua, bergerak sendiri, dan yang ketiga, berkembang. Kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu membutuhkan air. Allah telah menciptakan makhluknya berasal dari air, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka tidak beriman? Sama halnya dengan manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga sangat membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Maka dari itu, dengan sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya, Allah ciptakan air dengan menurunkan hujan untuk memenuhi kebutuhan makhluknya. Tanpa air, hewan dan tumbuhan tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa tumbuh, bergerak, dan berkembang. Bahkan dia bisa mati. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 10 yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Nah, sifat makhluk hidup yang kedua yaitu dapat bergerak sendiri. Apa sih itu gerak? Gerak adalah sebuah perpindahan tempat atau perubahan posisi, baik pada seluruh anggota badan atau hanya pada salah satu anggota badan. Nah, yuk kita simak tampilan berikut. Allah memberikan sifat gerak pada hewan berbeda-beda, agar mereka bisa mencari makan sendiri, agar mereka bisa mencari tempat tinggal yang nyaman untuk berlindung. Gerak hewan setidaknya dibagi menjadi 3. Untuk hewan yang hidup di air, gerakannya disebut dengan berenang. Hewan seperti ikan, kuda laut, penyu, cumi, udang, paus, mereka bergerak dengan cara berenang. Untuk hewan yang hidup di udara, gerakan mereka disebut dengan terbang. Hewan-hewan yang terbang ini antara lain adalah burung, terus ada juga capung, kupu-kupu, kelelawar, serta serangga-serangga lain yang memiliki sayap. Nah, untuk hewan yang hidup di darat, gerak mereka disebut dengan berjalan. Hewan-hewan ini sangat mudah kita temui, antara lain seperti kambing, kucing, sapi,
kemudian juga ada kerbau, dan banyak lagi hewan-hewan lainnya. Nah, ternyata selain gerak hewan, tumbuhan juga bergerak loh. Tumbuhan bisa bergerak jika terjadi rangsangan, baik dari dalam tumbuhan maupun dari luar lingkungan. Contohnya rangsangan itu apa sih Ustadz? Contohnya, ketika kita ada di pinggir jalan menemukan tanaman putri malu. Coba kita sentuh si putri malu ini. Nah, kalau kita rangsang putri malu ini dengan sentuhan tangan kita, daun putri malu yang tadinya mekar ini akan menutup. Seperti halnya ada jenis bunga yang ketika dia mekar, kemudian terkena sinar matahari, bunga tersebut akan seketika layu atau menutup. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki sifat tumbuh dan berkembang. Apa sih itu berkembang? Berkembang adalah pertambahan ukuran atau berat dari makhluk hidup. Nah, sekarang coba kita lihat. Pertumbuhan ataupun perkembangan hewan bisa kita lihat dari semakin besarnya badan hewan tersebut. Santri dapat melihat perubahan badan hewan seperti burung setelah menetas dari telur. Ia masih sangat kecil, berbulu tipis, belum bisa terbang untuk mencari makanan sendiri. Tapi, lama-kelamaan seiring bergantinya waktu, tubuhnya semakin besar dan burung ini pun bisa terbang untuk mencari makanan. Kemudian, pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan dapat kita lihat dari pertambahan besar dan tinggi batang yang dimiliki oleh tumbuhan. Kita juga dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari bebijian hingga tumbuh menjadi kecambah dan mengeluarkan dedaunan. Selain itu, juga bisa dilihat dengan adanya perubahan pada bentuk batang, daun, akar, munculnya bunga, buah, maupun semakin banyak jumlah daun, bunga, dan buah yang ada pada tumbuhan tersebut. Masya Allah, atas segala kebesaran Allah, Allah lah yang mengatur semua makhluknya. Dari mulai kebutuhan makhluknya, gerakannya, perkembangan atau pertumbuhannya, ini semua atas kehendak Allah. Inilah ketetapan Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat melawan ketetapan Allah. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak berkembang biak, Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh air, Allah tidak butuh apapun. Tapi, walaupun Allah tidak membutuhkan apa-apa, Allah akan selalu ada selamanya. Tentu hal ini berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan. Kita butuh makan, kita butuh berkembang biak, dan kita juga butuh bergerak untuk bertahan hidup. Bila tidak, kita akan mati. Bila tidak melakukan itu, kita akan punah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menjadi manfaat dan dapat membuat kita semangat untuk beramal solih. Semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.